Sekolah Ceruni, dan harapannya adalah semua orang tua bisa berpartisipasi untuk pelaksanaan Family Quran Camp, dan Allah mudahkan serta Allah sehatkan semuanya untuk bisa hadir di acara tersebut. Alhamdulillah, Pak Alif sudah hadir ya. Pak Alif mohon nanti disiapkan untuk susunan acara yang terbaru. Nanti saya izin sebelum ke susunan acara, ke saya dulu ya Pak Alif ya. Saya izin set screen. Sudah kelihatan belum? Sepertinya ada yang bocor ya. Mungkin mohon dicek ayah bunda yang masih terdengar suaranya untuk di mute. Sudah terlihat Bisa belum? dibantu di mute nggak Bu dari Ibu? Mohon izin. Bentar. Iya. Mungkin belum ngeh ya, nggak ngeh ya. Settingannya ya. Bentar. Settingannya. Ini sepertinya yang kebuka itu iPhone. iPhone. Ya yang bocor itu iPhone. Siapa ya yang nomor iPhone? Bundanya Albu sepertinya, tapi nggak apa-apa dari kitanya aja dimatikan. Kalau Ibu Iya, sebentar, sebentar. Iya boleh. Gimana? Ya, belum bisa lanjutkan karena ada yang bocor. Oh, Pak Alif ternyata yang bocor. Ya, Pak Alif izin di mute ya. Pak Alif mohon bantu di mute, Pak Alif. Pak Alif mohon di mute ya, Pak Alif. Halo, Pak Alif. Sebentar ya Bu. Pak Alifnya nggak bisa di mute ini dari sini. Ya, sebentar Bu, saya bantu. Jadi host aja. Bu Lina jadi host ya. Untuk bantu nanti cek yang bocor. Udah tuh, udah. Baik. Alhamdulillah. Sudah Bu Lina? Ya, alhamdulillah. Saya ulang lagi nih. Maaf. Jadi agak ke ini ya. Share screen. Sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Jadi malam ini insya Allah sesuai dengan tujuan dari program Family Quran Camp, secara umum ingin membantu atau membangun guru yang bermutu dan berilmu. Jadi harapannya nanti pada saat pelaksanaan Family Quran Camp, ayah bunda memiliki satu konsep yang bersama-sama kita bangun di anak-anak, mulai dari kedatangan sampai nanti kepulangan, yaitu bagaimana berbicara tanpa 3M. Kemudian memahami 11 sistem tubuh, sehingga pada saat nanti pelaksanaan, kita fokus kepada bagaimana membangun sensori anak, main simbolik anak, dan main pembangunan anak. Dan kuncinya adalah bagaimana memaksimalkan fungsi tubuh anak untuk bergerak, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya anak berpartisipasi penuh untuk kegiatan memasang tenda, kegiatan masak, dan lainnya. Jadi orang tua menjadi model, menjadi qudwah, dan bagaimana mengajak anak-anak dengan bahasa yang baik dan benar. Di sini adalah yang ingin ditekankan pertama dan utama adalah target kita pada saat Family Quran Camp adalah bagaimana membangun al-akhlakul karimah dan menjadi kunci
kunci utama di orang tua dan guru adalah bagaimana memodel anak-anak, memberikan contoh dan teladan terhadap anak-anak dengan berbahasa yang baik dan benar. Itu kunci utamanya. Harapannya adalah dengan contoh dan teladan serta berbahasa ini, ayah bunda bisa berbicara dengan anak-anak tanpa 3M, yaitu tanpa marah, tanpa menyuruh, dan tanpa melarang. Di sini ada satu konsep, apa itu tanpa 3M? Tanpa 3M adalah bagaimana orang tua memiliki keterampilan bahasa yang menyuruh anak, tapi tanpa menyuruh, yang melarang anak, namun tanpa melarang, dan marah terhadap anak, namun tanpa marah. Jadi ini konsepnya adalah orang tua memiliki keterampilan tanpa marah, tanpa menyuruh, tanpa melarang, tapi anak-anak bisa nyaman, bisa berkegiatan, bisa melakukan, bisa tahu apa harapan kita, bisa tahu apa yang kita inginkan, dan bisa tahu apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan bersama. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa orang tua memahami bahwa tahapan berbicara, tahapan meregulasi anak-anak dan orang dewasa itu ada 4 tahap. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu biasanya ada di fase pertama, yaitu tahap diam. Yang kedua, anak-anak berbicara baik dengan temannya, atau dengan orang tuanya, atau dengan orang lain, itu dengan serangan fisik. Dan yang ketiga, anak-anak berbicara menggunakan serangan verbal. Dan yang harapan dari program dari Tanpa 3M ini adalah bahwa anak-anak mampu mengutarakan apa yang menjadi keinginannya dengan tepat kepada orang lain. Jadi semua harapannya dia yang ada di kepalanya dia, apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan, itu bisa dengan tepat dia sampaikan kepada orang lain. Maka tahapan terakhir adalah yang kita bangun, yaitu tahap berbicara. Nah, konteks berbicara ini adalah seperti surat An-Nisa ayat 9, yaitu berbicara yang baik dan benar. Nah, syaratnya untuk bisa anak-anak berbicara tingkat keempat, dan orang tua bisa berbicara ke tingkat yang keempat, dan guru-guru bisa berbicara ke tahap yang keempat, yaitu syaratnya ada 5. Di sini Bu Nirum belum cantumkan ya. Jadi syarat yang pertama adalah berbicara fakta. Jadi setiap apapun yang anak lakukan, yang anak katakan, yang orang tua ingin katakan, yang orang tua ingin ucapkan, itu harus fakta. Contohnya, ketika melihat anak-anak yang sedang berlari-lari di dalam ruangan, maka faktanya dan harapan orang tua adalah anak bisa kontrol gerakannya, anak bisa bergerak dengan tenang, anak bisa berjalan. Maka yang harus dikatakan oleh orang tua adalah yang dikatakan adalah berjalan di dalam ruangan gitu. Jadi konteksnya adalah yang kita harapkan adalah anak ini berjalan, maka faktanya sampaikan. Pastikan berjalan di dalam ruangan. Jika butuh berlari, ada ruangan lain, yaitu ada lapangan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah bicaranya terstruktur. Jadi terstruktur ini ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Kalau misalkan hanya subjek, predikat, objek, nggak masalah. Untuk anak usia 1-2 tahun, mungkin bisa jadi dia cuma subjek, predikat. Misalkan aku minum, misalkan. Atau kalau misalkan subjek, predikat, objek, aku mau minum. Jadi ada struktur yang disampaikan ke anak-anak, sehingga nanti dari struktur ini anak-anak akan terbiasa ketika dia berbicara dengan orang lain, berbicara dengan dirinya, berbicara dengan temannya, dia akan tahu strukturnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah bicara yang positif. Artinya bicara ini sesuai dengan yang seharusnya. Kita tidak perlu melakukan hal yang negatif. Yang negatif tidak perlu diulang. Tapi kita hanya fokus kepada yang positif. Kenapa? Karena yang positif itu harus diulang-ulang. Yang negatif itu sekali
terucap biasanya nempelnya lama gitu. Jadi kita fokus kepada yang positif. Seperti tadi, kita harapannya anak berjalan di dalam ruangan. Maka katakan, pastikan berjalan di dalam ruangan. Ketika misalkan kita mendengar kata-kata yang kotor, kita sampaikan dengan positif, bicara sesuai fakta, berbicara sesuai tema, bicara sesuai tujuan. Jadi kita sebutkan secara positifnya. Kemudian yang syarat yang keempat adalah bicara dengan nada yang rendah, suaranya yang lemah lembut. Kalau di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 itu Allah menekankan bahwa apabila engkau Muhammad berlaku kasar, lagi keras, maka orang-orang akan pergi meninggalkanmu. Maka berlaku lemah lembutlah. Jadi bicara yang rendah ini adalah bicara yang penuh kelembutan, penuh kerendahan hati, dan itu dengan dengan penuh kasih sayang. Jadi suara yang rendah itu secara di otak itu bisa lebih diterima. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah banyak bertanya. Jadi syarat untuk bisa bicara adalah anak banyak ditanya dan orang tua dengan pertanyaan seperti Dora. Jadi Dora itu kan banyak bertanya ya, sehingga anak-anak lebih bisa merespon secara positif yang menjadi pertanyaan kita. Nah, dalam proses berbicara, dalam proses mendampingi anak, ini ada yang namanya kontinum pendampingan anak. Kontinum pendampingan anak ini adalah ada yang namanya observe, wait, and listen. Jadi observasi dulu, tunggu dulu, dengarkan dulu, baru kita respon. Jadi di OWL ini adalah kunci utamanya dalam kontinum pendampingan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kita tunggu dulu, jangan buru-buru. Mungkin dia sebenarnya maksudnya baik gitu. Cuman kitanya terlalu terburu-buru sehingga yang muncul adalah persepsi-persepsi kita, padahal sebenarnya maksudnya nggak seperti itu. Nah ini untuk bisa memahami OWL, NDS, question DS, physical intervention, memang harus langsung. Nah harapannya nanti pada saat orang tua per RT didampingi oleh fasilitator, nah fasilitator inilah yang akan menjadi pendamping orang tua untuk bagaimana berbicara antar orang tua dan berbicara antar anak. Jadi harapannya nanti kontinum pendampingan ini bisa lebih terbayang. Tapi malam ini insya Allah hanya sekedar teori dan harapannya nanti kalau ada orang tua yang sudah mengikuti program POB, maka bisa mengulang lagi dan bisa dipraktikkan lagi. Untuk kontinum pendampingan anak yang kedua ada yang namanya NDS. NDS itu adalah non-direct statement. Jadi non-direct statement itu adalah bahasa gampangnya adalah tanpa 3M. Atau non-direct teaching. Jadi di sini adalah tanpa 3M itu adanya di NDS. Apa ciri-ciri NDS? NDS itu selalu berbicara yang mengandung ilmu pengetahuan. NDS ini berbicara tanpa menyinggung anak. NDS ini berbicara yang positif. Contoh misalkan, dalam satu kelompok ada 7 anak, satu anak keluar dalam ruangan tanpa izin, kemudian dia berlari-lari, kita orang tua atau guru cukup bicara, alhamdulillah 6 anak dalam kelompok. Itu positif. Jadi kita positif mengarahkan ke positif. Kalau yang negatifnya misalkan satu anak ada keluar dalam ruangan, apa yang perlu dilakukan misalkan, terus akhirnya kita ke pertanyaan. Jadi itu lebih membuat anak-anak yang sudah fokus jadi terdistrak, sehingga bisa jadi itu akan menjadi model anak-anak itu untuk melakukan sama seperti anak yang keluar dalam kelompok. Jadi NDS ini adalah non-direct statement atau pernyataan tidak langsung atau bahasa gampangnya adalah tanpa 3M. Nah, yang question adalah bertanya. Ini juga tanpa 3M. Jadi tanpa 3M itu ada di OWL, ada di NDS, ada di question. Ini pastikan nanti harapannya kami semua orang tua bisa pada saat mendampingi anak-anak di Family Quran Camp, ini fokus ketiga ini saja, OWL, NDS, question. Pasti nanti dalam prosesnya agak sulit, hanya mudah-mudahan orang tua pada saat nanti pendampingan anak memang kuncinya harus di
langsung. Jadi langsung kalau ada kesulitan langsung nanya, atau ketika guru pendamping ini melihat, itu langsung diberikan pendampingan ke orang tuanya untuk berbicara dengan NDS dan question. Nah, untuk DS itu direct statement. Jadi direct teaching. Physical intervention ini adalah kita mengajar dengan banyak menyentuh anak. Misalkan anak mau lari, kita tahan tubuhnya. Anak mau melompat, kita tahan tubuhnya. Itu physical intervention. Hanya memang dalam proses pendampingan tanpa 3M, ini yang aman ada di OWL, NDS, dan question. DS dan physical intervention ini sudah direct teaching. Nah, biasanya DS dan physical intervention ini banyak kita lakukan untuk anak-anak khusus biasanya. Jadi kalau kita anak normal, itu pastikan tanpa 3M. Nah, anak khusus pun nanti seiring waktu, dia bisa dengan menggunakan tanpa 3M. Jadi tanpa 3M ini adalah keterampilan, keterampilan yang dimiliki oleh guru, baik guru di rumah maupun guru di sekolah, dengan pendampingan 3, OWL, NDS, dan question. Nah, jadi dengan ilmu ini harapannya nanti ayah bunda ada gambaran. Jadi pemilik Quran Camp ini benar-benar bermutu dan berilmu. Jadi harapannya pada saat setiap detik dengan anak itu adalah pengetahuan. Setiap detik dengan anak-anak adalah bermutu. Setiap detik dengan anak-anak ini penuh ilmu. Jadi dari secara konsep pembelajaran 1 tahun, orang tua sudah mengikuti POB, maka kunci dari pembangunan akhlak dan adab ini bisa dilakukan oleh kita orang dewasa, yaitu guru di rumah dan guru di sekolah. Karena tadi kembali lagi ke awal ya, kunci pembangunan akhlak dan adab atau yang dikenal pendidikan karakter, itu memang kuncinya harus dengan contoh teladan dari orang dewasa dan dengan dikomunikasikan dengan benar. Nah, ini komunikasinya tanpa 3M ini ada di OWL, NDS, dan question. Nah, ini satu keterampilan yang bagi kami guru-guru, untuk saya pribadi pun, ketika saya tidak ada pendampingan yang intens, saya butuh waktu hampir 1,5 tahun gitu. Lama banget itu. Tapi buat guru-guru yang kita coba aplikasikan ilmu ini, itu paling lama 6 bulan. 6 bulan sudah. Bahkan kalau memang kita, ada juga sih guru-guru yang memang butuh waktunya lama. Mungkin sampai 2 tahun ada. Dan bahkan mungkin untuk guru-guru yang saat ini sedang proses pembelajaran, juga masih terus harus dikuatkan. Nah, apalagi orang tua gitu yang sekali POB belum refresh lagi gitu kan. Sekali POB belum kita kuatkan lagi, maka pasti butuh upaya yang cukup intens gitu. Ini, nah, alhamdulillah kita akan bahas tentang 11 sistem tubuh. Gambaran 11 sistem tubuh bahwa setiap anak yang lahir di sini, setiap anak yang lahir itu pasti ada kombinasi gen dari 2 orang tuanya, dari ayah dan dari ibu. Nah, nanti ini pengaruhnya adalah dari gizi ayah pada saat jauh sebelum ayah itu menikah, jauh sebelum ayah ini ada proses ta'aruf, maka ini sangat berpengaruh. Apa yang ayah makan, kehalalannya, kethayyibannya, ini sangat berpengaruh dengan bayi yang akan lahir. Jika misalkan ayahnya menjaga kehalalan makanannya, ayahnya menjaga kebaikan makanannya, maka bayi yang akan lahir ini akan membawa gen-gen kebaikan dengan unsur tubuh secara ruh dan secara fisiknya adalah baik dan siap untuk diberikan pengetahuan dan pengalaman hidup yang benar. Nah, perlakuan kalau untuk ibu itu pengaruhnya saat hamil aja. Untuk ibu pengaruhnya saat hamil saja. Jadi bagaimana nanti ibu makan, dominasi hormon apa yang muncul, maka ini kalau kita bicara tentang ibu hamil, ini adanya di surat Maryam. Jadi ternyata ibu hamil itu harus bersenang-senang, hatinya harus selalu senang, harus dipenuhi segala kebutuhan secara ruhnya dan kebutuhan secara fisiknya. Karena ketika ibu hormon di tubuhnya aman, nyaman, maka bayi yang lahir pun akan aman dan nyaman. Tapi kalau misalkan ibunya stres, terlalu banyak hormon kortisolnya, maka akan ada efek-efek terhadap bayi yang nanti dilahirkannya. Pada saat bayi lahir, ini dia ada 2 poin
dia akan mengalami tahapan-tahapan perkembangan, dan tahapan-tahapan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman hidup. Nah, kalau kita nih orang Indonesia ya, pengetahuannya banyak banget gitu. Sampai hafal lah, apapun itu bisa dihafal gitu. Itu pengetahuannya banyak dimasukkan kepalanya. Tapi untuk aplikasi pengalaman hidupnya itu rendah gitu. Kenapa? Karena kurang di keduanya, kurang di modelnya, kurang dicontohkan oleh orang-orang dewasa, kurang dicontohkan oleh guru-gurunya. Maka di sekolah Ceruni ini anak dari kedatangan sampai berkegiatan dan pulang, itu yang diberikan adalah pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup ini bukan hanya sekedar bagaimana anak bisa calistung, bagaimana anak bisa baca dengan cepat, bagaimana anak bisa berhitung matematika perkalian dari mulai TK, bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana dia bisa menjadi anak-anak yang memahami, memiliki pemahaman terhadap pengetahuan-pengetahuan yang dia terima, sehingga dia tahu caranya mengaplikasikan. Oh, saya tuh harus sabar. Bagaimana sabar itu diajarkan? Karena sabar ini kan abstrak. Maka dicontohkan oleh gurunya bahwa bergantian ketika menggunakan alat main, berbaris menunggu giliran. Ketika mau makan, kita tunggu semuanya teman mengambil makanan. Setelah semua sudah siap, kita berdoa sama-sama. Ini adalah membangun tentang kesabaran. Bagaimana membangun tentang kasih sayang? Yaitu dengan tadi, dengan berbicara, dengan suara yang lembut, dengan suara yang rendah, dengan bahasa yang terstruktur, dengan bahasa yang fakta, dengan bahasa yang nyaman, maka dia tahu, oh ini loh artinya kasih sayang. Kasih sayang itu bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, saling menyamankan, tidak ada persepsi yang salah, tidak ada berprasangka buruk, dan komunikasinya tepat. Nah, kemudian dari pengalaman ilmu ini bagaimana anak-anak bisa menjadi manusia yang adaptabel. Di sini adaptabel itu dia bisa hidup dimanapun. Dia mau ketemu singkong, hayu. Mau ketemu ubi doang, hayu. Dia mau ketemu nasi, sayur, lauk, hayu. Nggak perlu melulu misalkan dia harus ketemu nasi dan nugget, nasi dan ayam. Dia dengan tempe, dengan tahu, dia bisa. Nah, maka dengan adaptabel ini harapannya nanti di Family Quran Camp, anak-anak bisa makan dengan apapun. Dan ketika ada anak yang misalkan, aku nggak mau makan ini, aku nggak mau makan itu. Percaya deh, anak-anak Ceruni ini sudah bisa makan apa saja, kuncinya adalah di pendampingan. Kita sampaikan bahwa Alhamdulillah rezeki dari Allah hari ini adalah ini. Semua teman-teman akan makan ini. Dan semua teman-teman pernah punya pengalaman makan dengan tahu tempe, itu lahap, habis. Jadi yang harus kita kuatkan adalah pengalaman-pengalaman dia dengan teman-temannya, itu dikuatkan. Maka kuncinya adalah saat mereka melakukan sesuatu, supaya mereka melakukan dengan benar, kita kuatkan lagi bahwa kemarin sudah ada pengalaman apa, dan dari pengalaman itu tindak lanjutnya sudah tahu mau apa gitu. Jadi di sini adalah untuk menguatkan dia bisa beradaptasi dalam situasi apapun, bukan memanipulasi. Saat ada guru dia bisa mengikuti, tapi tidak dengan guru dia bisa menghancurkan aturan. Itu tidak seperti itu. Jadi dia bisa beradaptasi dengan semua guru, beradaptasi dengan semua orang, dan bahwa yang dia ke depannya adalah tujuan. Apa yang dia ingin lakukan itu tujuannya. Kemudian manusia seutuhnya ini adalah terbangun ruhnya, sisi ruhnya, dan terbangun sisi fisiknya gitu. Karena tujuan akhir dari manusia ini adalah bagaimana dia bisa beribadah yang benar-benar khusyuk, ibadah yang benar-benar gerakannya itu cukup membuat anak-anak itu butuh konsentrasi tingkat tinggi, yaitu sholat gitu. Karena harapannya nih di Family Quran Camp, anak-anak kita sudah terbiasa sholat. Ya mereka kita akan kuatkan lagi bersama orang tua untuk bisa sholat dengan fokus, sehingga dia secara utuh terbangun ruhnya dan terbangun juga fisiknya. Jadi jangan sampai nanti pada saat kegiatan sholat karena merasa bahwa dia masih kecil gitu. Tidak, karena semua anak-anak itu diajar sholat dan bagaimana ketika dia sholat. Nah, tujuan akhir dari pendidikan ini selain tadi ya memberikan pengalaman hidup, dari ilmu yang dia dapatkan, mereka memiliki keterampilan hidup. Jadi keterampilan untuk dia bisa fokus, untuk bisa mengambil sudut pandang yang berbeda,
Misalkan mengambil sudut pandang berbeda itu, dia di rumah biasa pakai AC, tidur malam. Dia biasa sama mamahnya dikelonin, ditepuk-tepuk. Maka pada saat di family Quran Camp, apa yang harus dilakukan ketika itu muncul? Nah, ini keterampilan-keterampilan ini harus bisa kita bangun di anak-anak bahwa kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, kita bisa nyaman. Bisa nyaman, bisa tidur, bisa berkegiatan lancar. Nah, kuncinya di anak-anak ini adalah memang adanya di orang tuanya. Jadi orang tua ya kita sama-sama membangun perspektif yang benar bahwa apa yang kita lakukan di family Quran Camp adalah tujuannya adalah kita sedang memberikan ilmu dan pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini penting banget karena akan terbawa sampai mereka dewasa. Bahwa mereka bisa hidup tanpa AC, mereka bisa tidur di kemah, mereka bisa tidur di tenda, karena boleh jadi ketika anak-anak tidak dipersiapkan seperti ini, ketika suatu saat misalkan dia harus hanya ketemu singkong doang, dia harus sama-sama tidur bersama orang lain dalam satu tenda, atau dalam kondisi apapun, dia sudah bisa hidup. Dia bisa punya perspektif bahwa apa yang aku lakukan ini adalah insya Allah aman. Tidak perlu banyak mengeluh, tapi banyaknya bersyukur. Nah, itu harapan nanti yang ingin kita kuatkan bahwa tujuan nanti dari Family Quran Camp ini adalah membangun anak-anak, orang tua, guru-guru yang bermutu dan berilmu. Setiap detik bersama anak adalah penuh ilmu. Nah, harus kita pahami di sini bahwa anak-anak ini sejak dia lahir, dia sudah diinstal oleh Allah menjadi manusia yang unik. Manusia yang peneliti handal, komunikator, dan pelaku utama. Untuk unik di sini, kita kuncinya adalah tidak membandingkan anak dengan anak yang lain, tidak membandingkan kelompok kita dengan kelompok yang lain, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi pada saat nanti kita sudah sama-sama dalam satu tenda, anak kita ya anak kita, dengan segala keunikannya dia, kelompok kita, RT kita ya RT kita, dengan segala persiapannya, dengan segala latar belakangnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian peneliti handal, di sini kuncinya adalah qudwah, contoh, model. Maka untuk anak-anak dan orang tua, pastikan kita punya rutin, kita punya prosedur, kita punya aturan. Ini satu sama lain saling mengingatkan. Pastikan bekerja sesuai rutin, bekerja sesuai aturan, bekerja sesuai dengan prosedur. Karena apa yang kita lakukan ini akan ditiru oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan dilihat oleh anak-anak. Apa yang dilakukan oleh RT akan dilihat oleh warganya. Apa yang dilakukan oleh warganya akan ditiru oleh warga yang lain. Maka seperti kemarin ada ide-ide ya dari orang tua, boleh nggak bawa makanan ini nanti buat hari ini malam ini? Boleh nggak bawa ini? Nah, bukan tidak boleh, bukan boleh atau tidak bolehnya. Tapi di sini kita harus pahami bahwa peneliti handal ini adalah sesuatu yang harus kita hargai gitu. Kalau misalkan satu orang diberikan dibolehkan, maka itu akan diikuti oleh yang lain. Karena semuanya akan melihat dan akan meniru. Jadi pastikan semua yang sudah kita tetapkan ini adalah tujuannya untuk semuanya kita sama-sama nyaman. Maka pastikan dengan peneliti handal ini, kita ini semuanya adalah selalu melihat, selalu mencontoh, selalu memodel, dan selalu meniru. Dan pastikan senantiasa mencontoh, memberikan contoh-contoh yang positif dan contoh-contoh yang baik. Kemudian ada bayi manusia atau siapapun ini adalah komunikator. Di komunikator ini adalah ada keinginan-keinginan yang ingin kita sampaikan gitu. Aku ingin A, aku ingin B, aku ingin C, dan lain-lain sebagainya. Nah, kuncinya di komunikator adalah kita penuhi semuanya adalah sesuai dengan kebutuhannya yang baik. Jadi kebutuhan dan kebaikan. Jadi kalau memang ini butuh dan ini baik, maka berikan. Tapi kalau misalkan ini dia butuh, tapi ternyata nanti akibatnya nggak baik, ya jangan diberikan. Nah, di komunikator ini adalah kita saling menguatkan tentang bagaimana tadi tanpa 3M. Di komunikator ini kita kuatkan bagaimana caranya menyampaikan informasi dan mana yang harus kita penuhi dari informasi ini. Contoh misalkan, ayah dan bunda atau para RT kemarin menyampaikan bahwa nanti kelompok saya mau ada kayak gini loh, kelompok saya mau kayak gini loh. Nah, itu kan kita cek dulu, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan, maka kita akan sepakati. Tapi kalau keinginan,
itu mohon maaf, karena ini akan menimbulkan tadi, karena kita ini satu sama lain saling melihat, sebagai peneliti handal, maka akan ditiru. Jadi di komunikator ini adalah nanti pada saat kita bersepakat dengan kegiatan Family Quran Camp, baik ayah ataupun anak-anak, yang akan kita penuhi adalah kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang sudah kita setting dengan rundown acaranya itu adalah yang kami harapkan ini adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh ayah, oleh bunda, dan oleh anak-anak. Karena kemarin kami dengar nih, ada yang menyampaikan bahwa saya nanti kalau masak nih pengennya nih pakai botram aja, supaya nggak repot makannya, nggak cuci piring. Nah ini adalah keinginan. Karena sebenarnya kebutuhannya adalah kita ingin membangun sensori anak-anak, sensori orang tua, supaya sama-sama tuntas. Karena orang tua pun butuh distimulasi sensori motornya. Banyak orang tua yang belum tuntas masa perkembangan anaknya, maka harus diulang. Nah, diulang ini adalah dengan bergerak, dengan melakukan. Kalau botram hanya ambil daun, makan bersama, daunnya dibuang, tidak ada aktivitas sensori motor. Tidak ada tidak mencuci piring, tidak mencuci bekas makannya gitu. Nah, ini adalah keinginan. Jadi yang mau kita kedepankan adalah kebutuhan. Kita semua pribadi kita, anak-anak kita membutuhkan stimulasi untuk menuntaskan sensori motor. Sensori motor ini adalah uh, secara tubuh di kita ada 5 indera. Nah, 5 indera itu butuh distimulasi. Dan stimulasinya dengan olah tubuh atau fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Jadi kalau misalkan nanti ada senam, ada orang tua yang bergerak, maka kami akan sampaikan, ini kebutuhan loh, bergerak ini kebutuhan loh, duduk itu keinginan, melihat orang bergerak itu keinginan, maka pastikan kita adalah memenuhi kebutuhan. Jadi semuanya harus bergerak, semuanya harus pasang tenda. Tidak ada itu yang nyuruh-nyuruh, begini begitu, atau aduh kasihan anak nih, jangan dibantu deh, kamu duduk aja deh, gitu. Enggak, kita semua dalam rangka menuntaskan sensori motor. Komunikator ini adalah apa yang disampaikan, aku capek, aku mau duduk aja, kita botram aja gitu. Nah, itu adalah keinginan. Jadi disampaikan dengan jelas, tapi kita cek dulu ini keinginan atau kebutuhan. Maka kalau itu keinginan, maka mohon maaf, kita akan skip. Jadi kita akan fokus kepada program yang dibutuhkan oleh anak-anak dan orang tua. Jadi nanti dalam proses kebutuhan, memenuhi kebutuhan ini, dari rundown yang kita lakukan, nggak ada tuh nanti istilahnya, kasihan anaknya masih kecil, kasihan anaknya masih tidak, tapi semua diberikan kesempatan sesuai dengan usia atau tahap perkembangannya. Jadi yang usia 3 tahun, yang usia 6 tahun, yang usia SD, semuanya akan bergerak. Jadi tidak ada tuh nanti pertanyaan, wah enak banget, oh, gurunya diam aja. Tidak, gurunya pun akan bergerak, karena guru pun bikin tenda sendiri. Guru-guru sambil mendampingi orang tua, guru pun bikin tenda sendiri. Oh enak tuh kuning room, apa sebagai lurah nggak ngapa-ngapain. Justru pada saat nanti hari H, saya pun adalah warga. Maka nanti dari RT saya misalkan, saya diberikan tugas untuk masak, saya akan turun. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada istilah ini guru, ini kepala sekolah nggak ngapa-ngapain, tidak. Jadi semuanya bergerak. Termasuk Pak Alip. Pak Alip sebagai PJ, sebagai ketua pelaksana, dia pun akan pasang tenda sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah komunikator. Nah, pelaku utama tadi berikan kesempatan anak seluas-luasnya untuk melakukan sendiri. Karena ini bagian dari afeksi, kenyamanan di dalam tubuhnya, bahwa dia ingin mandiri, bahwa dia punya arahan diri untuk senang membantu, dan dia adalah pengen bergerak secara tuntas. Jadi kita berikan kesempatan seluas-luasnya anak-anak untuk membantu pasang tenda, untuk masak. Jangan pernah membiarkan anak-anak ada yang nganggur atau lari-lari. Kita tetap libatkan. Alhamdulillah semua teman sedang ada di dalam kelompok. Semuanya memegang satu alat untuk membantu. Mau pegang alat ini, siapa yang mau pegang alat ini? Jadi kita combine tuh cara tanpa 3M-nya berbicara sehingga mereka punya peran-peran yang mereka lakukan, bukan jadi follower atau bukan hanya yang nyuruh-nyuruh gitu. Itu ya. Jadi insya Allah harapan kami dengan Family Quran Camp ini adalah
family Quran Camp yang bermutu dan berilmu. Setiap detik bersama diri kita sendiri, bersama ayah bunda, bersama anak-anak adalah ilmu. Pasti dalam prosesnya kita butuh waktu, karena ilmu yang kita dapat selama ini hanya sekedar yang ada di dalam wacana, tidak menjadi pengalaman hidup, tapi mudah-mudahan nanti dengan dimodal oleh guru-guru menjadi pengalaman hidup, sehingga nanti bisa dikuatkan di rumah bersama anak-anak, bagaimana mendampingi anak-anak sehari-hari di rumah, saat masak, saat bersih-bersih, saat tidur, semuanya mudah-mudahan nanti belajar. Jadi kalau ada kesulitan bersama anak-anak, ada kesulitan saat pendampingan anak-anak, atau ada anak yang tantrum, atau ada anak yang membaca situasi sehingga dia menyunculkan keinginannya, dikomunikasikan keinginannya. Contoh misalkan, aku mau handphone, aku mau pulang, aku bla 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 bla. Itu artinya bahwa anak-anak masih membaca bahwa orang tuanya akan memberikan izin. Maka tugas orang tua adalah berkomunikasi dengan guru, bagaimana caranya nanti menyelesaikan konflik bersama anak-anak, menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak, sehingga orang tua memiliki skill, keterampilan untuk mendampingi anak-anak di rumah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan harapannya nanti dari rondon yang kita ingin sampaikan, bahwa kuncinya adalah kita menjadi model, kita berbahasa tanpa 3M, kita menghargai keunikan anak-anak, anak-anak ini butuh di model yang positif, anak-anak ini selalu menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, dan kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dan berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak-anak bisa berpartisipasi aktif dari mulai kedatangan pasang tenda, masak, kemudian nanti mereka bersama guru-guru, nanti mereka makan bersama, biarkan mereka dengan tangannya sendiri, dengan kemampuan tubuhnya sendiri supaya sensori motornya tuntas. Itu saja, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan kepada Pak Alif, karena memang nanti ada materi dari Pak Alif tentang bagaimana mendampingi anak-anak dalam beribadah, khususnya nanti pada saat wudhu, pada saat sholat, nih orang tua harus bagaimana. Kemudian nanti ada rondon acara yang sedikit ada perubahan, nanti perubahannya ada di mana, insya Allah nanti disampaikan oleh Pak Alif. Itu saja dari saya, nanti dibantu oleh co-host Ibu Linda untuk mungkin share screen juga ya buat Pak Alif. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada kendala Munir Room di Pak Alif sendiri, sebab suaranya dari tadi itu kecil. Jadi beliau tadi sempat komunikasi sama saya gitu. Bentar ya, Bu. Baik, Bu Linda.
Assalamualaikum Bu Linda. Mungkin Pak Alif tinggal ini aja, tinggal bacakan aja ya. Ini saya share ya. Saya share screen untuk nanti yang Pak Alif akan bacakan. Silakan Pak Alif. Silakan Bu Linda, dibantu Pak Alifnya untuk bagian mana ya nanti. Halo Pak Alif, mana Pak Alif? Alhamdulillah ini proposalnya sudah saya buka. Nanti Pak Alif akan bacakan di rondenya saja. Tes, cek. Ya. Oke Pak Alif. Oke, Pak Alif, suaranya aman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Oke. Terima kasih kepada Bu Ningrum selaku Kepala Sekolah SD IT Ceruni, dan terima kasih kepada para rekan-rekan guru atau tim guru yang sudah hadir dalam sesi rapat malam hari ini, serta tak lupa terima kasih kepada wali murid yang sudah hadir sejak tadi pukul 19.45 atas partisipasinya dalam rapat malam hari ini untuk membahas kegiatan Family Quran Camp. Okay. Saya mohon izin, saya Zidan Alif Ramadan selaku ketuplak atau ketua pelaksana dalam kegiatan Family Quran Camp ini untuk membacakan rundown serta ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait untuk pelaksanaan di hari H-nya. Oke. Bismillah. Oke. Untuk yang pertama yaitu waktu kedatangan. Waktu kedatangan akan dimulai hadir pukul 7.00 hingga 7.15. Itu kedatangan atau registrasi mengisi daftar hadir, dan selanjutnya pukul 7.15 hingga pukul 8.00 itu membangun tenda. Jadi setelah kehadiran ayah dan bunda langsung insya Allah akan dibagikan tenda dan akan membangun tenda bersama keluarga yang insya Allah tempatnya akan sudah ditentukan pada daerahnya masing-masing.
Selanjutnya pukul 8.00 hingga 8.30 itu rapat RT. Itu masing-masing RT rapat dengan kelompoknya yang akan mempersiapkan masak pagi, itu yang akan memasak sayur asam dan juga lain sebagainya. Teknisnya seperti itu. Selanjutnya pukul 8.30 hingga pukul 10.30 yaitu waktu masak bersama kelompok atau masing-masing RT. Selanjutnya pukul 10.30 hingga pukul 11.45 itu materi yang pertama yang akan dibawakan atau diisi oleh RQM Rumah Quran Mulia dengan tema menjadi keluarga sehidup sesurga. Selanjutnya pukul 11.45 hingga 12.00 persiapan sholat zuhur. Selanjutnya pukul 12.00 hingga 12.30 itu sholat zuhur berjamaah dan zikir setelah sholat. Terus pukul 12.30 hingga pukul 13.00 itu makan siang atau isoma, istirahat sholat makan. Seperti itu. Lanjut pukul 13.00 hingga pukul 13.30 yaitu membuat project board keluarga soleh yang insya Allah akan dibersamai atau diisi materi tersebut oleh Kang Jai. Selanjutnya pukul 13.30 hingga pukul 14.00 yaitu istirahat tidur siang atau ya istirahat siang, qailullah. Pukul 14.00 hingga pukul 15.00 yaitu Family Collaboration 2 yaitu dengan tema bermain peran kisah teladan keluarga bersama Kang Jai. Pukul 15.00 hingga 15.30 salat asar berjamaah. Pukul 15.30 hingga 16.30 itu mandi dan snack sore ataupun bisa olahraga mandiri. Pukul 16.30 hingga 17.30 itu Family Upgrading 2 yang akan diisi oleh RQM Rumah Quran Mulia dengan tema menjadi orang tua yang tenang. Pukul 17.30 hingga 18.15 itu zikir petang dan sholat maghrib. Pukul 18.15 hingga 19.00 itu makan malam dengan menu ayam goreng atau pecel ayam. Seperti itu. Pukul 19.00 hingga 19.30 itu salat isya berjamaah. Pukul 19.30 hingga pukul 21.00 itu family upgrading 3 yang insya Allah akan diisi oleh RKM yaitu Pak Kiai yang dengan membawakan tema berkomunikasi ala Rasulullah SAW. Pukul 21.00 hingga 21.30 yaitu zikir sebelum tidur dan khutmul Quran. Pukul 21.30 hingga 22.00 itu snack malam. Pukul 22.00 dan 2.30 yaitu tidur atau istirahat malam. Selanjutnya pukul 2.30 hingga pukul 4.00 itu qiyamul lail, salat berjamaah yang akan diimami oleh Pak Kiai insyaallah bismillah taala. Selanjutnya pukul 4.00 hingga pukul 4.30 tilawah mandiri atau melanjutkan khutbul Quran. Pukul 4.30 hingga pukul 5.00 itu sholat subuh berjamaah dan zikir pagi. Pukul 5.00 hingga 6.30 yaitu family upgrading 4 yang akan diisi oleh Pak Kiai dengan tema membumikan Al-Quran dalam kehidupan keluarga. Pukul 6.30 hingga pukul 7.00 yaitu olahraga pagi. Pukul 7.00 hingga pukul 7.30 yaitu family collaboration 3 olahraga. Maksudnya tadi olahraga pagi dan lanjut snack dan masak pagi dengan memasak nasi goreng. Selanjutnya pukul 7.30 hingga pukul 8.00 itu sarapan. Pukul 8.00 hingga pukul 8.45 itu family bonding 3 itu beres-beres atau bongkar tenda. Dan juga operasi semut yaitu bersih-bersih sekeliling tenda jika memang kotor dan juga perlu dibersihkan. Selanjutnya pukul 8.45 hingga pukul 19.15 itu family bonding 4, recalling, jurnal refleksi, dan juga feedback positif yang akan disampaikan dari pihak orang tua kepada panitia atau sekolah. Pukul 9.15 hingga pukul 9.30 yaitu kepulangan.
Oke, ataupun penutupan sesi foto bersama sebelum pulangan. Baik, demikian yaitu sesi rundown yang telah dipaparkan oleh saya. Teknisnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu pembagian prosedur dan tugas guru yang insyaallah akan dibacakan oleh saya, dan juga ini terkait dengan teknisnya, itu bahwasanya guru di Ceruni itu semuanya akan bertindak sebagai fasilitator, kecuali Bu Ningrum dan juga Bu Lestari. Beliau uh, akan menjadi wali siswa ataupun menjadi orang tua selama kegiatan itu berlangsung. Jadi tidak namanya bertindak ataupun tidak mengurusi halnya seperti panitia atau guru-guru yang lain yang fokus sebagai fasilitator. Oke. Dan adapun saya selaku ketua pelaksana atau ketuplak, saya akan mengkontrol ataupun mengkoordinasi setiap kegiatan agar kegiatan Family Quran Camp ini berjalan dengan lancar dan Allah mudahkan serta Allah berkahi pada kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 30 Mei 2025 insya Allah biidznillah ta'ala. Baik, kurang lebih terkait rundown ataupun susunan acara seperti itu, saya cukupkan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk acara selanjutnya. Boleh dibuka sesi tanya atau saya serahkan kepada MC terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, jazakallah khair kasiran Pak Alif. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan yang pertama materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ningrum terkait 3M, dan juga yang kedua ini terkait countdown yang akan kita laksanakan di tanggal 29-30 Mei 2025. Kepada ayah dan bunda yang hadir di sini, kami membuka sesi tanya jawab. Kepada ayah bunda, barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal dalam pikiran, mohon silahkan ditanyakan dan dituangkan di Zoom pada hari ini. Barakallah, silahkan kepada ayah dan bunda. Ya, Bu Linda, izin untuk sedikit meluruskan aja atau menambahkan sedikit sih dari pemaparan Pak Arif tadi ya. Boleh Bu Ningrum sambil menunggu Ya, orang tua baik. mempersiapkan pertanyaan. Baik, ini di acara family collaboration yang ketiga. Ini sebenarnya kita mulainya dari jam 6.30 kalau dilihat. Jadi ini sebenarnya selama 1,5 jam orang tua berkegiatan olahraga, snack pagi, masak, dan sarapan. Jadi itu sebenarnya family collaboration 3. Jadi kegiatannya itu yaitu olahraga bareng, snack bareng, masak bareng, makan bareng. Gitu. Jadi harapannya dari family collaboration yang ketiga ini atau yang terakhir ya collab ini adalah momen di mana anak-anak dan orang-orang tua bisa menguatkan saling berkolaborasi, saling memodel, saling percaya diri untuk semuanya bergerak, untuk makan dengan yang ada, masak bareng gitu. Itu. Kemudian di family upgrading 3 itu kan ada diisi oleh Kang J. Upgrading 2 ya. Maaf. Di family collaboration yang kedua ada family bonding ya. Family bonding yang kedua itu kan diisi oleh Kang J ya. Jadi Kang J ini bagi orang tua yang pernah mengikuti family Quran Camp yang pertama, itu kita melaksanakan yang di puncak di Sawah Lega, itu didampingi oleh Kang J dari hari pertama sampai hari penutupan. Jadi kita nanti akan sama-sama membuat satu visi misi keluarga yang nanti ini akan jadi bahan untuk rapat kerja keluarga, membuat visi di rumah harus seperti apa dengan satu papan gitu ya.
Nah, ini sebenarnya kan ada istirahat nih, 13.30 sampai 14.00. Sebenarnya ini istirahatnya hanya diplot 10 menit untuk kopi-kopi, untuk ngopi-ngopi, untuk ngeteh gitu, untuk snack. Karena harapannya nanti di orang tua ini bisa full gitu selama 2 jam ini bersama Kang J. Jadi jam 1 langsung start acara. Nanti akan kita berikan kurang lebih 10 menit untuk istirahat break, untuk ngopi supaya nggak terlalu ngantuk. Jadi ada ngopi gitu ya. Itu sih tambahannya di situ aja. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Bunda? Apakah ada pertanyaan? Tadi sudah diselingkan materi sedikit dari Bu Ningrum ya, penjelasan sedikit. Mungkin sudah tergambar nih apa pertanyaannya. Bagi para Bu Linda, RT, apakah di sini semuanya hadir? buat Iya, RT semuanya Halo, perlu bicara kayaknya. Iya. iya, boleh. nah, Silakan. ini Siapa Bunda dulu Bara, ini? Oh, Bunda Bara. Baik, Bunda Bara, silakan. Ya. Ini sih pertanyaannya sih kepada yang pertama ya Bu, yang pertama tadi itu yang masalah 3M, masalah kita strategi kita nanti pendampingan itu kan nanti kan dalam apa namanya kita di RT itu kan ada namanya pendamping ya, nanti Bu Sasti sama RT 1 itu sama Bu Mala, jadi 2 orang. Jadi nanti mungkin ada beberapa, mungkin dalam kita bertindak tanduk dalam keluarga itu kan, dalam satu tenda itu kan pasti ada kata-kata yang kayaknya perlu nih ditanya-tanya gitu kan. Misalnya nih, tidur kan, atau bahasanya tidur, atau bahasa apa yang berkaitan sama anak gitu kan. Jadi nanti apapun yang terjadi dalam diskusi kita keluarga itu, misalnya ada kata-kata yang harusnya bicara seperti apa nih, berarti kita bisa langsung ke ini ya Bu, maksudnya ke apa namanya pembimbing kita ya, yang Bu Sasti dan Bu Mala itu gitu. Uh, itu aja sih maksudnya. Jadi nanti dalam kan kalau kita selama ini itu kan apa namanya anak yang apa kan diperhatikan, bicaranya juga dimodelkan sama Bu Guru kan kalau misalnya di sekolah. Tapi kan kalau family plan camp ini kan kitanya itu dituntut untuk belajar yang tadi dipaparkan. Berarti apabila dalam kegiatan kita itu dalam family plan camp berkeluarga itu ada bahasa-bahasa yang perlu kita mintain pendapat, berarti kita langsung ke pembimbing kita ya, gitu yang 2 orang itu. Sekian Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Bara. Jadi pertanyaannya kemana ya? Kemana ketika kita kesulitan pada saat nanti Quran Camp, koordinasinya dengan siapa gitu kan? Ke fasilitator dulu atau langsung ke Pak Alif gitu ya? Seperti itu ya? Betul. Ya, Betul. boleh Bu Ningrum dijelaskan? Baik, terima kasih Bunda Bara atas pertanyaannya yang bagus banget gitu ya. Iya, jadi konsep nanti di Family Quran Camp, pendampingan fasilitator itu adalah pendampingan ke orang tuanya. Itu kuncinya ya. Pendampingan fasilitator adalah pendampingan ke orang tuanya. Nah, pendampingan ke orang tua ini pasti dalam proses perjalanannya itu pasti akan dimodel dulu sama gurunya. Jadi bisa jadi nanti ada fasilitator yang langsung memodel dulu ayah bundanya. Misalkan ada konflik 2 anak nih, konflik 2 anak. Ini nanti dimodel dulu. Nanti setelah dimodel, ayah bunda harus perhatikan tuh. Jadi ketika kejadian misalkan diselesaikan masalahnya bagaimana, gurunya ngomongnya kayak gimana, itu perhatikan. Nanti pada saat ada situasi yang sama atau sejenis gitu, yang membutuhkan pijakan yang seperti di model sebelumnya, itu ayah bunda udah kebayang. Nanti kalau kesulitan dan memang itu ada di situ ada fasilitatornya, itu pasti dibisikin aja sih Bun, bisikin. Ini metode pembelajarannya adalah metode pendampingan satu-satu. Jadi ini adalah satu model pembelajaran yang kita lakukan untuk guru senior ke guru junior gitu. Biasanya seperti itu. Jadi pendampingan. Jadi kuncinya adalah ada di fasilitator Bunda Bara. Jadi bukan di ketuplak. Tapi misal, oh ternyata pada saat kejadian itu tidak ada fasilitatornya gitu. Oh, tapi misalkan ada Bu Ningrum atau misalkan ada Bu Linda yang ternyata memang di situ udah nggak ada siapa-siapa lain. Bisa jadi nanti Bunda Bara bisa bertanya ke yang terdekat, gitu ya, yang terdekat nih.
Misalkan kejadiannya ternyata fasilitornya Bunda Bara nggak ada, tapi ada Bu Nah, Linda, gitu ada kan kan pemulung gitu. gitu ya. Nanti paling yang bisikin bisa jadi saya atau yang bisikin, meskipun saya orang tua ya, posisi saya orang tua gitu. Tapi kalau misalkan itu sesuatu yang tidak aman dan ternyata orang tua butuh di model, ya mau nggak mau harus turun gitu. Tapi kalau misalkan ternyata orang tua memang harus salah dulu gitu, tergantung dari tingkat tingkat misalkan kesulitannya. Kalau misalkan sedang dan ternyata orang tua harus memang diberikan kesempatan, akan diberikan kesempatan. Nanti ada catatan tuh. Oh, ini pernah ada kejadian ini, nanti tinggal kayak gimana nanti solusinya gitu. Jadi misalnya begini, oh ada, misalkan ada anak yang lagi murojaah, dia malah keluar kelompok. Itu kan masih nggak terlalu ini ya, Bun, masih gampang lah. Tapi paling nanti Iya. tinggal dengerin aja guru mana nih yang kasih pijakan itu, ikutin aja modelnya kayak gitu. Jadi mungkin dalam Iya. pelaksanaannya nanti kuncinya adalah orang tua tidak sendirian gitu. Kuncinya. Orang tua pada saat pendampingan tidak dibiarkan dan orang tua pada saat pendampingan dengan anak-anak tetap dikuatkan. Jadi tidak dibiarkan, kemudian dikuatkan, gitu Bun. Jadi dengan siapapun. Baik. Tapi harapannya sih dengan fasilitatornya ya Bun. Harapannya sih dengan Iya, karena fasilitator. yang utama ya, yang utama dulu ya Tapi Bu kan ya. pasti nanti akan jauh-jauh kan, misalkan pada saat family bonding, oh ada wudhu, nah nanti wudhu tuh harus jalan sendiri, gitu kan, tidak dengan orang dengan gurunya. Nah sebenarnya ini ada satu materi lagi nih, harusnya dari Pak Alif terkait dengan ibadah anak-anak bersama orang tua, karena kan nanti ada momen-momen di mana ayah mendampingi anak laki-lakinya gitu kan ke masjid, ibu mendampingi anak perempuannya atau anak laki-lakinya yang masih kecil di apa namanya di musola atau di musola ya, di musola pemilik Quran Camp gitu di lapangan. Maka sebenarnya ini ada satu prosedur. Jadi mungkin ini saya tambahkan aja ya Pak Alif, kebetulan Bunda Bara ini jadi ada materi sebenarnya tentang ibadah. Jadi pada saat kegiatan ibadah itu adalah family bonding yang harus dikuatkan. Apa? Kalau waktunya sholat, ayah bundanya ngingetin sholat dan pastikan anak-anaknya ada di area sholat. Waktunya wudhu, anak-anak wudhunya harus tertib. Maka nanti sebenarnya ada lagu yang harus dikuatkan tentang wudhu. Ini sebenarnya ketika mendampingi anak-anak kan kadang sulit ya. Oh ini wudhu tuh urutannya apa aja. Nah itu sebenarnya ada lagunya. Nah, lagunya ini yang harus kita kuatkan sebenarnya. Nah nanti harapannya nanti pada saat pembukaan atau pada saat apa nanti kita nyanyiin bareng-bareng gitu. Sebenarnya harusnya malam ini ya Pak Alip ya. Gimana Pak Alip? Ini ada Ya, Bu. pertanyaan dari Bunda Bara dan Pak Alip sebenarnya ada materi itu Pak Alip. Gimana nih? Materinya sebenarnya ada, cuman qadarallahnya saya belum sempat membuat materi ataupun dalam PowerPoint nih untuk ditampilkan layar ataupun untuk presentasi. Sekedar untuk motivasi ataupun himbauan bahwasanya pentingnya mengajarkan wudhu bagi orang tua kepada anak itu kan sangat perlu ya. Iya. Iya. Mungkin Bapak bisa tambahkan aja sedikit. Ini kan nyambung pertanyaan Bunda Bara. Nah ini saya jadi nguatin lagi bahwa nanti pendampingan orang tua yang utama itu nanti akan ada waktu wudhu, waktu sholat itu kan pasti nggak ada guru gitu kan. Nah ini harus kuat nih Pak Alif. Boleh mungkin Pak Alif meskipun tidak ada slide atau screen yang harus ditampilkan, Pak Alif kuatkan aja. Izin ya Bunda Bara, terkait nanti pendampingan utama itu nanti saat sholat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, jadi intinya itu karena program yang akan kita laksanakan yaitu Family Quran Camp, maka yang menginduk pada kegiatan tersebut yang namanya pertama keluarga, yang kedua Al-Quran, yang ketiga dan juga camping atau berkemah. Nah, dengan keluarga ini kan insya Allah akan dibagikan tenda, masing-masing keluarga akan mendapatkan tenda berserta ya anak dan juga keluarganya. Nah, dengan maksud apa? Salah satunya yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ningrum yaitu ketika berkegiatan berwudu, melaksanakan sholat ataupun makan, itu kan masing-masing makannya pada tendanya masing-masing ataupun pada kelompoknya masing-masing. Secara tidak langsung kan
guru juga tidak harus mendampingi selama 24 jam ataupun selama kegiatan. Maka ya secara tidak pasti ataupun secara tidak tertulis orang tua kan yang sebagai eh, yang mengikuti program ini perlu namanya untuk melatih ataupun mendidik anaknya langsung. Dalam arti guru sebagai fasilitator untuk memperhatikan ataupun ingin mengingatkan kepada orang tuanya. Contohnya salah satunya itu ketika berwudu. Yang saya dapati ya untuk khususnya berwudu baik anak SD ataupun anak TK atau prasekolah itu wudunya ya masih inilah semaunya sendiri dalam bahasa saya semuanya sendiri. Nah, kenapa kami ataupun saya ingin memiliki konsep seperti itu bahwasanya ketika berwudu perlu namanya pendampingan dari orang tua. Dalam arti ataupun maksudnya itu orang tua coba mencontohkan cara wudhu yang benar kepada anaknya. Bagaimana sih dia yang dia khawatirkan nih, mohon maaf, dia khawatirkan orang tuanya itu tidak pernah mengajarkan wudhu. Jadi sehingga anaknya itu pun wudhunya ya bahasanya itu kayak eh, ya asalkan basah lah walaupun ya tetapi dalam namanya pendidikan ya bahwasanya ada sebuah pepatah, barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Nah, salah satunya kan dalam sebuah hadis disebutkan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Jika seorang manusia ataupun seorang Bani Adam meninggal dunia, maka telah terputuslah amalnya kecuali illa salasatin, kecuali tiga. Illa min sodakotil jariyah, itu sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmun yuntafa bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun soleh, itu anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maksud kami ataupun menyusun konsep seperti ini dalam hal orang tua itu mengawasi anaknya ataupun mendampingi anaknya dalam berwudu ataupun dalam sholat atau dalam hal beribadah lainnya, baik dalam kegiatan sekolah maupun di luar sekolah, itu kan sebagai tanggung jawab namanya keluarga. Oke, jadi yang ingin kami ataupun yang saya maksud yaitu ya kita ingin berinvestasi akhirat. Ketika kita sudah meninggal, otomatis kan namanya anak, kalau anak kita ditinggalkan dalam keadaan soleh, pasti akan memberikan dampak yang baik bagi orang tuanya, akan mendoakan. Jadi contohnya kita mengajarkan, contohnya membaca Al-Quran alif ba ta saja, Al-Huruf Hijayah, ataupun surat Al-Fatihah, maka dalam arti selama anak itu membaca ataupun mengajarkan kepada orang lain, maka kedua orang tuanya itu akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sebagai artinya itu mendapatkan pahala sodako amaf waladun soleh, yaitu anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu investasi yang tidak ada ruginya, dalam artinya seperti itu. Nah, maksud saya itu seperti itu Bunda ataupun Ayah, yang ingin saya maksud dalam konsep kenapa sih ketika berwudu ataupun dalam melaksanakan ibadah kok orang tua juga berpartisipasi dalam memantau anak. Jadi kami selaku guru ataupun selaku panitia ingin eh, mendekatkan ataupun menjalin hubungan yang lebih dekat lagi antara orang tua dengan anak. Jadi dalam artian mendidik itu tidak harus di sekolah. Mendidik itu kan bahwasanya dalam pepatah bahasa Arab uh, al-ummi al-madrasatul ula, bahwasanya pendidikan itu berasal dari ibu. Maka ibu itu menjadi tempat pendidikan pertama bagi anaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Alif atas tambahannya. Jadi ini menyambung dari pertanyaan Bunda Bara ya. Jadi sebenarnya mungkin sedikit saya ingin share bahwa anak-anak di Ciruni itu pada umumnya sudah kita kuatkan gitu. Bagaimana mereka beribadah. Contohnya misalkan ini ya. Ini adalah kegiatan anak-anak dalam satu hari.
kalau misalkan mereka dengan anak-anak, dengan orang tua, itu kan pasti ada kemungkinan mereka eh, tidak sesuai aturan gitu. Ini dengan guru-guru ini sudah kuat. Jadi semua anak ini mau kelompok A, kelompok playgroup, kelompok B. Ini ketika posisinya laki-laki, dia posisinya akan ada di depan wanita. Ini di sini ada guru yang memodel untuk jadi imam. Jadi di samping guru ini ada anak yang jadi imam. Nah, tetap harus dimodel oleh guru. Dan pada saat memodel ini di belakang anak-anak biasanya ada guru atau tidak ada guru. Nah, ini harapannya nih anak-anak sudah mulai bisa kontrol dengan tubuhnya. Jadi program dari kami sensori motor adalah mereka bisa sholat. Mereka bisa mengikuti gerakan sholat dan mereka bisa tuntas menyelesaikan kegiatan sholat meskipun dengan tahapan usianya, gitu ya. Jadi karena sholat ini adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab, maka untuk sahnya sholat orang tua juga harus memperhatikan bagaimana mereka caranya berwudu gitu. Insya Allah nanti semua informasi yang malam ini kita dapatkan, ini akan kita coba share di Telegram Sekolah Ceruni yang orang tua, beberapa orang tua yang sudah masuk, dan bagi yang belum, nanti tolong bisa chat ke admin untuk minta dimasukkan ke tele, sehingga nanti semua orang tua bisa melihat apa saja sih yang mau kita kuatkan di dalam program Family Quran Camp ini. Karena ini kuncinya adalah Quran, dengan Quran ini anak-anak bisa sholat, dan dengan sholat ini anak-anak bisa khusyuk, dan sholat ini adalah sholat yang sah, maka tertibnya adalah dimulai dari wudhu. Jadi wudhunya harus tertib, sehingga nanti biasanya kami menguatkan wudhu itu dengan lagu gitu. Lagunya adalah baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, rambut dua telinga, terakhir basuh kaki lalu doa, amin. Nah, ini adalah simulasi atau cara orang tua dalam mendampingi anak-anak. Nanti kalau memang anak-anak terlalu buru-buru atau terlalu cepat-cepat, kita harus memberikan penguat bahwa cara berwudunya dengan pelan-pelan. Jadi kita bisa model cara wudhunya pertama-tama, kemudian di anak-anak bisa meniru. Insya Allah untuk anak-anak Ceruni, program penguatan ibadah mulai dari wudhu ini sudah kita kuatkan, dan harapannya nanti pada saat Family Quran Camp, semua anak bisa wudhu dengan tertib dan bisa sholat, gitu ya. Karena ini adalah program dari ketuntasan sensoromotor, anak-anak bisa sholat dengan khusyuk sesuai tahap usianya. Itu saja tambahannya, Bu Linda. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Bara atas pertanyaannya, dan juga terima kasih kepada Pak Alif serta Bu Ningrum atas penjelasannya. Ini Zoom-nya kita selesai di jam 9 Iya, ya, sudah Bu? selesai, Bu Linda. Ya, sudah lewat 4 menit, Bu Linda. Ya. Berarti kita cukupkan saja atau bagaimana, Ibu? Iya, jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ke RT-nya aja. Oh, baik-baik. Bisa Ini ditampung nanti. Baik, Bu Ningrum. Ini dihimbau kepada semua RT, mohon untuk segera mendata para warganya untuk ikut tidaknya di kegiatan Family Quran Camp kita. Karena untuk kesediaan kita Harapannya Bu Linda, semua orang tua ikut karena sesuai akad ya. Jadi sesuai akad, orang tua ini wajib ikut. Orang tua diharapkan ikut karena ini adalah program untuk saling memodel. Jadi harapannya itu, dan jika uzur ya, nah itu perlu disertakan bukti otentik. Bukti otentik dari kantor, bukti otentik dari tempat bekerja, dan surat pernyataan. Gitu ya. Dan itu disampaikan ke RT-nya dulu. Prosedurnya adalah lapor ke RT. Itu Bu Linda. Iya. Bu Linda sepertinya kena kemut, Bu Linda. Mungkin langsung ditutup aja. Bu Linda, halo. Untuk langsung ditutup saja, Bu Linda.
karena Bu Linda ada masalah, sepertinya gangguan sinyal ya. Mungkin dari saya dan kami tim Ceruni mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu. Nirmala, Bu Lestari, Ayah Sama. Adib, Terima kasih, Bu. Ayah Bara, Sama-sama. Ayah Bunda Bara. Terima kasih Mama Ardi. Terima kasih keluarga Everest. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sama. Asyam Altair, Bu Endang, Mama Ayah Bunda Sultan. Siapa lagi nih? Alhamdulillah banyak sekali ya yang bisa hadir malam ini. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Silakan.